Jadi seiring berjalannya waktu, aku melihat bahwa tren penggunaan internet ini akan semakin masif. Personal branding itu sangat mudah dibentuk. Kepribadian yang teman-teman mau angkat itu ada remnya, ada pakemnya. Toxic positivity. Dalam artian kita memuji everybody is beautiful in their own way. Halo Bestima, welcome back to Markety. Tempat kita ngobrol bareng alumni dan figur inspiratif yang berhasil memanfaatkan passion dan knowledge jadi karir yang berdampak. Ketemu lagi dengan aku Charlene dan salam kenal untuk Bestima yang baru pertama kali nonton Markety. Di episode kali ini kita kedatangan sosok yang gak cuma cantik dan berprestasi, tapi juga punya pemahaman mendalam soal branding, internet, dan public image. She is Miss Internet Indonesia 2018, a young professional actively involved in communication, public speaking, and digital branding. Please welcome Kak Natasha Esterita. Hai. Halo Kak, apa kabar? Hai juga Charlene, kabar baik luar biasa. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit ya di Boleh sini banget. ya. Nah, fun fact teman-teman, ternyata Kak Esterita ini tuh mantan ketua IMA periode berapa Kak? 2015 sampai 2017 kalau aku 2015 nggak sampai salah. 2017, berarti 2 periode ya? Kalau dulu kita per 2 tahun. Oh, memang per 2 tahun. Yes. Dan Kak Natasha ini, aku panggilnya Kak Natasha ya? Boleh, feel free apa aja. Oke, Kak Natasha ini adalah alumni Trisakti School of Management juga. Jadi kita akan nyambung banget nih kayaknya kalau ngobrol ya. Bener. Oke. Asal jangan ditanya angkatannya deh. Waduh, kenapa tuh? Langsung ketahuan gapnya sama kamu ya. Oke. Seneng banget kan akhirnya kita bisa ngobrol langsung di sini. Tadi aku udah nontonin Kak Natasha waktu seminar. Jadi sebelum podcast Markety ini, Kak Natasha sudah isi seminar IMA juga dan keren banget insight-nya yang aku dapat dari seminar itu. Nah, kalau kita denger nih, kalau aku ya, denger Miss Internet Indonesia itu pasti mikirnya tentang beauty pageant. Tapi betul. sebenarnya gelar itu juga erat banget dengan dunia digital dan komunikasi teman-teman. Nah, boleh cerita sedikit gak nih Kak? Awalnya gimana tuh Kakak bisa terjun ke beauty pageant sekaligus di dunia digital, especially digital awareness, campaign seperti ini? Oke, nah makasih nih ya Charlene untuk pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman aku perkenalan sedikit. Aku tuh Natasha Esterita, teman-teman boleh panggil Nana, boleh panggil Nat juga. Kalau di kampus dulu aku dipanggil Nat. Karena yang namanya Natasha di sini kan beragam ya. Dan gak hanya di jurusan manajemen doang, di akuntansi pun ada. Nah jadi pada saat itu kenapa sih tertarik untuk ikut ke beauty pageant? Sebetulnya karena kaget. Kaget dalam artian gini Charlene, jadi di zaman aku dulu itu, aku tuh angkatan 2014 ya teman-teman, jadi mau gak mau aku mesti state angkatannya supaya kita dapat konteksnya. Nah di 2014 itu aku masuk ke kampus TSM yang di Grogol dan ternyata aku menemukan satu lingkungan yang baru. Karena aku dulu sekolah di Tangerang Selatan, bukan di wilayah Jakarta. Nah jadi aku ketemu dengan banyak orang dari berbagai daerah karena yang kuliah di sini tidak hanya yang dari Jakarta aja atau Jabodetabek. Bahkan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu banyak yang masuk ke dalam TSM di Grogol ini. Nah, seiring berjalannya waktu, kita namanya anak muda pengen mencoba hal-hal yang baru. Di 2013 sebelum aku masuk kampus itu dulu aku duta internet sehat dan aman yang diselenggarakan oleh Kominfo. Kalau sekarang namanya Komdigi ya. Kalau dulu itu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, jadi berangkat dari pengalaman aku di 2013, kemudian kuliah. Di 2017 itu ada seleksi Miss Internet Indonesia. Awalnya aku juga ngerasa, ini beauty pageant yang memang fokusnya di beauty aja. Cuma karena judulnya ada internet, aku melihat ada kesinambungan nih sama pengalaman aku di 2013 dulu. Kalau di zaman 2013 itu internet sudah ada, tapi penggunaannya tuh belum masif. Oh ya. Karena internet zaman itu belum tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mostly kita masih pakai media-media konvensional. Kayak TV, koran, majalah. Bahkan di beberapa daerah radio itu masih on frekuensi lah. Masih siaran gitu. Iya, iya. Jadi seiring berjalannya waktu, aku melihat bahwa tren penggunaan internet ini akan semakin masif. Nah di 2017 itu ada wadahnya. Penyelenggaranya adalah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI. Nah mereka membuat kegiatan, menyelenggarakan kegiatan Miss Internet Indonesia yang ternyata fokusnya bukan hanya di beauty, tapi adalah bagaimana kita menjadi agen advokasi atau jembatan untuk masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya mengedukasi dan meliterasi penggunaan internet.
Jadi di 2017 itu aku memaparkan presentasi untuk final di DKI Jakarta untuk dikirim ke nasional bahwa kita di beberapa tahun ke depan akan mengalami yang namanya proxy war. Proxy war tuh apa sih? Nah, proxy war itu lebih ke kita tuh perang itu nanti udah bukan yang pakai senjata, tapi udah bisa jarak jauh. Dengan teknologi, dengan konten, dengan update status tuh kita bisa menggiring opini banyak orang. Nah, jadi dari sana akhirnya aku beranikan diri lah mendaftar di Miss Internet Indonesia dan keterusan deh sampai sekarang untuk meliterasi masyarakat Indonesia dengan penggunaan internet yang aman, sehat, dan produktif gitu. Jadi kakak itu awalnya dari sana karena mau memberikan edukasi untuk pada saat itu tuh bahkan internet masih sedikit banget ya kan. Masih sedikit banget. Jadi kakak mau memberikan edukasi untuk masyarakat sebagai perwakilan pemerintah tadi yang aku dengar ya kan? Ya bisa sebagai juga. perwakilan untuk bisa kasih edukasi. Nah, berarti dari situ kakak ketemu banyak banget orang ya kan? Yes, sering betul. banget mungkin presentasi atau menjelaskan sesuatu. Berarti penting banget ada yang namanya personal branding untuk kakak sendiri. Ya. Oke. Nah, menurut kakak sejak kapan sih kakak tuh merasa bahwa personal branding itu sangat penting dan internet ini tuh bisa menjadi karir tuh untuk kakak ke depannya ternyata? Oke, jadi kalau bicara tentang personal branding, teman-teman sebetulnya personal branding itu sangat mudah dibentuk kalau memang kita tuh tahu apa yang value yang mau kita sampein ke publik. Karena pada dasarnya di internet itu kita tidak bisa selalu meyakini bahwa apa yang kita tonton itu sama dengan di real life. Jadi kadang-kadang ada mispersepsi atau perbedaan pandangan. Mungkin di konten atau di sosial media misalnya Sherlyn kayak gini nih, tapi di real life beda. Terus orang ngeresponnya kaget gitu ya. Sedangkan personal branding itu adalah memang sesuatu yang kita bentuk, kita narasi untuk kita sampaikan ke halayak gitu. Jadi memang personal branding itu bisa dibuat untuk menjadi satu strategi. Nah, sepenting apa sih sebetulnya personal branding itu menjadi sangat penting kalau misalnya teman-teman memang ada goals atau ada kesan yang mau dicapai di masa yang akan datang dengan memanfaatkan internet. Internet ini itu kalau aku bilang bisa jadi pedang bermata dua. Kita sekarang di era yang super masif dengan super cepat internet, dengan ratusan ribu bahkan miliaran konten setiap hari, itu bisa mencapai viral baik yang berdampak positif maupun berdampak negatif itu hanya dalam hitungan jam. Jadi apa yang udah kita bangun dengan personal branding gara-gara satu konten bisa rusak. Tapi ada juga orang yang nunggu momen viralnya udah lama banget dia bangun personal brandingnya, viralnya baru 10 tahun ke depan, baru 15 tahun ke depan. Tapi ada momen meledaknya gitu. Nah jadi teman-teman yang mungkin baru terjun, mau jadi content creator, mau jadi speaker, atau mau jadi expert di bidangnya teman-teman, personal branding ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa quality atau kepribadian yang teman-teman mau angkat itu ada remnya, ada pakemnya. Karena semakin di internet ini, kalau kita nggak punya branding, kadang tuh kita nggak tahu arah kita tuh mau kemana. Dan personal branding ini sangat membantu teman-teman untuk menentukan niche audience. Karena internet ini kan sekarang luas banget ya, dan kemauan orang tuh banyak, keperluan orang tuh banyak, preferensi manusia tuh sekarang banyak banget. Dengan kita punya niche, otomatis kita akan tahu bagaimana memaintain dan memanage audience kita untuk dari yang kecil bisa jadi bertumbuh besar dengan satu value tuh yang sama atau mungkin hampir mirip gitu. Oh gitu. Jadi intinya adalah kita harus punya niche dulu nih teman-teman. Yes, betul. Tapi sebelum punya niche kan banyak banget yang harus kita research gitu ya Kak. Nah zaman sekarang ini kan banyak banget juga anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang mau jadi public figure atau mau jadi selebgram gitu kan. Tapi bingung mau bikin konten tuh mulainya dari mana gitu. Nah personal branding itu bisa dimulai dari mana sih sebenarnya? Step one-nya atau terus naik level biar punya personal branding yang kuat, yang dikenal sama masyarakat itu gimana? Oke, nah ini menarik nih teman-teman. Kalau kita baru mulai mau terjun membuat personal branding, buatlah personal branding yang teman-teman bisa tanggung jawab dengan branding tersebut. Jadi kalau misalnya Sherlyn nih aslinya ekspresif gitu ya, terus mau bikin personal brandingnya tuh Sherlyn serius, disiplin dan lain sebagainya, ya udah fokus kontennya kayak gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa kita juga hidup tuh di bumi yang bergerak, tidak hanya di sosmed.
Dan kadang-kadang dengan kecepatan teknologi seperti sekarang, kita papasan ketemu orang, mereka juga bisa ngontenin kita gitu. Oh iya. Jadi kita harus persiapkan mental yang paling pertama untuk mempertanggungjawabkan branding yang kita bangun. Yang kedua, pada saat teman-teman sudah, kayaknya branding aku ini nih lebih cocok. Kita udah tes nih, misalnya dengan konten angle tertentu atau dengan konten di momen-momen tertentu. Oh yang ini mendapatkan respon positif lebih baik, yang itu kurang misalnya. Nah teman-teman bisa mulai pilih nih, kira-kira dengan branding yang lebih diterima masyarakat, kita ngejalaninnya enjoy nggak? Kita ngejalaninnya bisa tanggung jawab nggak? Kita melanggar hukum atau tidak dengan membuat branding tersebut? Dan kita bisa memenuhi ekspektasi orang itu sampai kapan gitu. Karena banyak juga kasus di dunia internet ini, kita menemukan banyak banget orang-orang yang mengalami stres, mengalami depresi, mengalami gangguan atau isu-isu tentang kesehatan mental. Karena apa yang mereka upload, itu tidak sesuai responnya yang disampaikan oleh netizen gitu. Banyak yang komentarnya miring ke kanan, miring ke kiri, banyak yang judging. Iya gitu. Aslinya dia tuh gini, pernah ketemu di sini gitu-gitu ya. Padahal mungkin belum tentu pernah ketemu. Iya, cuman karena netizen aja mau menghujat gitu kan. Iya betul. Nah jadi itu juga salah satu faktor yang paling penting adalah mental itu harus dibangun. Yang ketiga, relasi kita, networking kita di real life itu kalau bisa tuh jangan dikurangin gitu. Malah kita justru memperluas relasi-relasi yang bentuknya tuh offline gitu ya untuk menunjang branding kita di online. Kayak misalnya anggaplah di seminar kali ini gitu ya. Aku bisa datang ada di seminar ini bukan karena branding aku di online, tapi karena relasi aku di offline. Iya betul. Yang diperkuat dengan branding di online. Oh ternyata iya nih bener selama ini alumni ini aktivitasnya A, B, C, D, E gitu. Jadi relasi offline-nya tetap di-maintain, tapi personal branding yang di sosial media diusahakan satu lini dengan networking yang dibangun gitu. Jadi jangan cuman karena mau viral, mau terkenal di sosmed. Terus in real life-nya dia kayak mengasingkan diri dari dunia luar gitu. Dia cuman ngonten aja di kamar, hal kayak gitu juga nggak baik gitu kan, berlebihan banget. Jadi memang harus balance antara sosmed dan kehidupan real life-nya, relasi real life-nya. Nah, kalau itu kan kita udah tahu nih teman-teman gimana cara membangun personal branding. Nah, tapi personal branding kan perlu di-maintain. Perlu ada yang namanya brand trust dan authentic engagement di media sosial. Menurut Kak Natasha nih, hal paling penting apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan brand trust itu dan authentic engagement itu di media sosial? Oke, kalau di sosial media sebetulnya teman-teman balik lagi ya, kita tuh tidak pernah bisa percaya 1000% dengan apa yang ada di sosial media. Kita sekarang bisa melihat banyak orang yang menggunakan fake account, menggunakan teknologi AI untuk membuat brandingnya dia, sedangkan di real life nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang juga di sosmed tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, jadi hanya melempar branding aja nih ke halayak umum gitu ya. Nah kalau bicara tentang membangun brand trust atau membangun personal branding yang dipercaya oleh orang-orang, yang pertama kalau aku lihat adalah konsistensi itu penting. Nah konsistensi itu bisa dilihat tidak hanya dari konten-konten yang dibuat, tapi juga keterlibatan kita di ruang publik, keterlibatan di komunitas, keterlibatan kita misalnya di kampus. Bagaimana sih kegiatan-kegiatan kita mendukung branding yang kita buat. Karena kembali lagi pada saat kita mempercepat suatu proses, otomatis untuk penguatan mental itu kita juga harus percepat. Jadi proses-proses yang ada di kampus, yang ada di lingkungan tetangga, yang ada di lingkungan mungkin komunitas, teman-teman yang suka ikut di komunitas-komunitas, ada yang beauty, ada komunitas gamers dan lain sebagainya, itu membangun kesiapan mental teman-teman untuk bisa mempertahankan kepercayaan dari orang-orang. Karena balik lagi di sosmed, contoh deh yang gampang, kita ngetik WA, A-nya 1 sama A-nya 3 persepsinya bisa beda. Iya. Yang A-nya satu nggak excited deh. Kayak dia marah deh. Kayak dia bete deh gitu ya. Sedangkan mungkin yang ngetik sebenarnya biasa aja gitu. Kayak nggak ada bedanya. Atau yang A-nya 3, ini kayaknya excited deh. Tapi yang satu, ini kayaknya nyeleneh deh. Ini kayak dia ngeledek deh gitu ya. Jadi persepsi itu kan sekarang udah terluas banget range-nya gitu. Nah jadi pada saat teman-teman konsisten untuk berada di niche tertentu, ya udah itu aja yang di growth. Kalau memang mau mencari viral, caranya kan 2, ada sensasi, ada prestasi. Ya teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa pilih tuh. Dan itu nggak ada yang salah ya teman-teman, karena balik lagi selama teman-teman bisa pertanggungjawabkan,
itu oke gitu. Yang bahaya kalau teman-teman memilih salah satu tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan Gitu teman-teman. Jadi harus punya niche yang kuat, harus konsisten sama niche yang teman-teman mau buat tuh bagaimana. Betul. Harus bisa mempertanggungjawabkan si niche-nya ini. Jangan misalnya memilih untuk sensasi gitu ya, tapi pas dihujat kena mental gitu kan. Ya. Jangan ya teman-teman. Betul. Harus kalau misalnya berani membuat sensasi, berani menerima hujatan dari Betul. netizen. Harus siap fight gitu. Iya betul. Lawan aja semuanya. Benar. Nah, dari tadi kita udah ngobrol, kita udah tahu bahwa Kak Natasha ini aktif di bidang beauty, public speaking, dan edukasi digital. Pokoknya multi talent banget deh ya teman-teman ya. Kalau dikaitkan dengan beauty industry nih Kak, gimana menurut Kakak melihat ya peran internet marketing itu dalam membentuk persepsi kecantikan modern sekarang ini? Ya misalnya kalau misalnya di sosial media gitu ya, kita sering dengernya standar sosial media gitu-gitu. Apakah benar berdampak seperti itu atau memang enggak? Oke, ini salah satu isu yang tadi juga sempat aku bahas di seminar ya. Kalau dulu kita mengenal cantik itu putih, tinggi, kayak bihun gitu ya. Atau misalnya teman-teman bisa bilang kutilang ya, bener. Kurus, tinggi, langsing gitu. Kalau sekarang udah switching. Nah, cuman di beberapa poin aku kadang melihat kita ada toxic positivity. Dalam artian kita memuji everybody is beautiful in their own way, tapi kadang kita lupa memasukkan unsur untuk suggestion, untuk saran supaya dia bisa lebih baik atau dia bisa lebih mengemphasize kecantikannya dia dari angle-nya dia gitu ya. Nah, sekarang itu aku sangat mengapresiasi sudah banyak juga konten-konten creator yang berusaha untuk menyuarakan bahwa kulit sawo matang tuh oke loh. Rambut ikal dan ngembang tuh oke loh. Acne prone tuh oke loh. Dia lagi fight untuk membuat kulit. Siapa sih yang mau kulitnya jerawatan misalnya. Tapi mungkin secara genetik, secara lingkungan, ataupun dengan pressure yang dia hadapin, acne prone-nya itu nggak bisa dihindari gitu. Ada proses yang dia harus lewatin. Nah, jadi aku sangat berterima kasih sekali untuk banyak content creator juga, terutama influencer, tidak hanya di beauty, tidak hanya untuk urusan perempuan ya, bahkan untuk menggerakkan laki-laki pakai skincare aja tuh sekarang sudah mulai ada suaranya gitu. Jadi bahwa kesehatan kulit itu atau kita merawat diri itu nggak peduli gender, emang kita perlu merawat aja. Cuman memang di beberapa poin kita perlu lagi lebih mengedukasi orang untuk mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi bukan dalam artian ya gak apa-apa emang warna kulit gue beda tapi gue cantik banget gitu. Betul, tapi ada angle yang mungkin kita bisa lebih perdalam nih. Oh, dengan cara merawat seperti ini lebih cocok. Kayak misalnya teman-teman yang rambutnya ikal, dulu ngetren kalau di zaman aku tuh KTP, keriting tarik paksa. Jadi dicatok, kayak ditarik paksa supaya lurus. Sampai lurus banget. Betul, karena dia ngerasa kalau ngembang tuh berantakan. Tapi bukan gak cantik gitu, cuman karena dilihat, ih kok ngembang banget ya rambutnya. Dan dulu standar kecantikan kita kutilang tadi teman-teman. Betul, jadi rambutnya harus lurus. Harus lurus. Yang ikel-ikelnya cuman curly-curly di bawah, atau yang kayak gitu-gitu lah ya. Atau yang bulu mata itu harus lentik, atau yang kayaknya kalau putih glowing tuh cakep banget gitu. Cakep banget. Dan itu salah satu juga kenapa aku dulu join Miss Internet. Karena di Miss Internet itu beauty tidak hanya bicara soal appearance. Kalau misalnya dilihat di beberapa pageant yang lain untuk unsur anggaplah proporsional badan itu penting gitu ya. Menjadi salah satu tolok ukur gitu. Nah di Miss Internet ini aku juga bisa membantu untuk menyuarakan bahwa kita harus bisa meminimalisir diskriminasi fisik di ruang digital. Karena balik lagi nggak semua orang punya kondisi mental yang sama. Tapi nggak semua orang juga harus nggak dihujat atau dihujat terus gitu loh. Emang kenapa sih harus menghujat gitu? Kita kan nggak tahu. Kita bisa ngomong baik-baik ya kan? Betul. Ya kan ngobrol duduk baik-baik gitu. Kita kan nggak tahu ya orang lagi ngalamin fase apa gitu. Udah gitu kadang yang ngetik pakai fake account. Iya benar. Terus sekarang suka ada mungkin istilah terminologinya buzzer-buzzer apa. suka iseng aja ya netizen. Iya gitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu dari dulu masih isunya suka itu kayak dari gitu. Dari dulu Kak ternyata? Dari dulu. Bahkan dari internet belum ngetren aja udah ada tuh. Betul. Dan ya itu kita nggak bisa pungkiri di lingkungan sekitar kita kan juga sering gitu ya. Ya bahkan in real life pun kita punya haters gitu. Kita punya yang hujat kita. Apalagi di internet yang seluas itu bener sih.
di depan mendukung, di belakang nyinyir, julid, itu kayak kita udah sering ngalamin ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat tim media kita di sini juga manggut-manggut gitu, karena mereka juga mengalami fase yang sama. Nah, bedanya kalau di real life kita bisa, let's say kita kasarnya bisa paranin ya, kita bisa datengin orangnya kayak, bro, yang nggak cocok di lu apa nih, yang lu nggak suka apa gitu. Kalau di sosmed pas diklik profilnya 0, postingannya 0, followingnya mungkin 2000 tapi nggak tahu siapa gitu. Jadi kita nggak tahu dia siapa. Bahkan pas dicari mungkin base-nya di Rusia, base-nya di negara-negara lain yang bukan Indonesia. Ya itu kan nggak bertanggung jawab gitu, tapi mengganggu mental kita juga. Nah makanya aku memang dari dulu juga aku sudah mengingatkan bahwa perang kita tuh sekarang jarak jauh. Bukan perang yang physically, Sherlyn aku gak suka ya kamu begini-gini gitu. Kayak kamu bisa gak sih gak terlalu glowing atau jangan deket-deket aku deh, aku jadi kelihatan kebanting banget gitu. Misalnya let's say kayak gitu, kalau kita gak suka kita bisa ngomong. Kalau sekarang di sosmed enggak, pakai fake account kita komen aja. Ah gayanya doang di kampus cakep, kalau ketemu aslinya di warung gak kayak gitu. Padahal siapa gitu, ini siapa ya, kita gak tahu. Jadi cukup berpengaruh ya Kak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh bahkan. Dan internet itu bisa mengedukasi orang-orang yang menggunakannya, tapi bisa juga menjatuhkan mental kalau misalnya kena hujatan gitu kan. Betul. Terus, tapi emang menurut aku makin kesini standar kecantikan malah emang makin berubah gitu, nggak yang kutilang lagi. Dan yang kulit sawo matang itu cantik, rambut keriting itu cantik dan lain-lain. Betul. Dan itu akhirnya berdampak pada brand-brand sekarang untuk bikin foto katalognya itu juga tidak hanya memilih model-model yang memenuhi kriteria kutilang atau semampai gitu. Aku sering lihat in every skin tone dia akan masukin model-modelnya. Gitu. Jadi shade foundation juga jadi beragam. Betul. Sabun cuci muka tidak hanya untuk perempuan, untuk laki-laki pun ada, sunscreen pun ada gitu untuk laki-laki. Jadi aku lihat sekarang ekosistemnya kalau kita semakin fokus untuk membuat sebuah ekosistem yang sangat-sangat akomodatif untuk segala jenis manusia yang memang sangat beragam di dunia ini, itu bisa menjadi satu impact yang besar karena orang bisa mulai menerima bahwa dirinya memang berbeda tapi kita bisa didesain untuk hidup bersama dan berdampingan gitu. Berarti beauty and marketing itu mereka punya benang merah yang sangat-sangat cukup erat lah ya gitu kan. Betul. Sama-sama tentang gimana kita bisa menampilkan value kita, menampilkan trust kita kepada masyarakat di internet gitu kan. Dan tadi kan Natasha udah sharing banyak banget nih teman-teman tentang hal marketing, tentang beauty. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang Kak Natashanya gitu kan, yang bisa menjadi inspiratif buat teman-teman semua. Kita mau nanya gimana kakak bisa menyeimbangkan gitu ya antara citra sebagai public figure dan pribadi yang autentik di balik layar. Kayak tadi kakak udah mention, mungkin aku personal branding aku orangnya begini, tapi mungkin aslinya aku nggak kayak gitu banget gitu. Yang penting aku bisa mempertanggungjawabkan. Nah itu gimana tuh cara kita bisa misahin antara kedua itu in real life sama in social media? Oke, nah ini long story short ya teman-teman. Jadi aku sudah melakukan digital detoxification itu hampir 3 tahun. Aku baru comeback ke dunia digital dalam artian mulai upload foto lagi, ngonten lagi itu baru minggu lalu atau 2 minggu lalu. Jadi di 2 tahun sebelumnya ini, di 3 tahun sebelumnya aku merasa bahwa kondisi mental aku tuh tidak sedang dalam kondisi yang proper untuk upload sesuatu. Jadi mungkin di real life aku tetap berkegiatan, tapi aku kurangin. Ada dokumentasinya, tapi nggak di-upload aja di sosmed. Cuma di dokum aja, catat gitu di journaling, oh progresnya gini gitu. Nah, jadi teman-teman sebetulnya saat kita bermain sosial media, atau saat teman-teman mengambil keputusan untuk menjadi content creator, teman-teman ngambil keputusan untuk jadi public figure, teman-teman harus tahu bahwa setiap postingan kita itu punya konsekuensi. Dan setiap kondisi mental kita itu punya pengaruh dalam konten yang kita produksi. Di mana-mana semua content creator tuh pengennya menampilkan apa yang dia mau kasih lihat aja. Yang bagian lainnya kan enggak. Yang baik-baiknya aja lah ibaratnya. Bisa jadi, atau yang bagian sedih-sedihnya aja supaya dapat atensi. Sensasinya. Gitu. Nah jadi di aku sendiri yang aku terapkan adalah pada saat secara mental aku sadar aku nggak siap, atau secara emosional aku lagi nggak oke, aku nggak akan pegang HP. Karena nanti yang ada kita berusaha untuk mencari validasi, mencari atensi, terus akhirnya kita malah
membagikan sesuatu bukan pada orang yang emang mau dengerin dan ngasih solusi gitu. Kita malah bagiin sesuatu yang harusnya itu tuh adanya di balik layar aja, bukan di khalayak ramai gitu kan. Kita harus bisa memilah nih segi-segi atau sisi-sisi mana yang harus keep in private, sisi mana yang bisa kita ceritain ke orang, tapi kita harus arahkan mereka untuk menangkap sisi positifnya. Jadi penekanannya bukan di hal yang negatif atau hal emosionalnya aja gitu. Kayak misalnya teman-teman nih yang bisa melihat konten ada yang bergerak dari, misalnya dia dulunya mengidap penyakit A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dia cerita, dia sedih, dia bete, dia bad mood, dia takut. Tapi dia berusaha untuk mengajak orang-orang yang punya kondisi sama untuk sama-sama membangun. Nah itu kan akan jadi hal yang berbeda dengan aduh sedih banget nih hari ini A, B, C, D, E, tapi udah titik aja sampai situ. Kita nggak ngasih actionnya apa nih berikutnya gitu. Dan ternyata kan di sosmed tuh kita nggak pernah benar-benar sendirian loh gitu. Ternyata ada juga orang yang ngalamin tapi mungkin nggak bisa cerita, mungkin nggak tahu atau dia nggak bisa percaya sama orang-orang di sekitarnya. Makanya banyak juga sekarang fitur-fitur yang menjaga privacy, kayak konten-konten pertanyaan atau kita konten-konten menjawab itu username-nya kan di hide. Sebetulnya untuk membantu orang-orang yang gimana ya, bahasa ininya tuh sekarang tuh semua orang maunya didengar. Iya. Semua berlomba untuk memproduksi konten, berusaha untuk dilihat, berusaha untuk didengar. Jadi lama-lama circle kita tuh jenuh. Yang ada saling adu nasib. Iya, sering banget aku dengar, kok malah ngadu nasib sih? Iya gitu. Nah sekarang tapi orang sudah mulai berani untuk mengeluarkan statement itu gitu. Kalau dulu kan aku lagi sedih deh. Ih lebih parah aku tahu. Terus kita kan bete ya. Kalau orang mau cerita kok malah ngadu nasib. Iya, tapi sekarang kita udah bisa mulai menyatakan dengan gamblang gitu. Kok gue lagi cerita lu adu nasib sih? Iya, lebih frontal kita ya sekarang. Gitu. Nah itu menurut aku hal-hal yang lebih bagus untuk bisa dikomunikasiin gitu. Tapi memang ada satu fase tertentu kita sudah harus bisa memilah. Oh ini kayaknya kalau diupload nggak ada benefitnya nih, lebih banyak kontroversinya atau lebih banyak merugikannya, atau oh ini bisa diupload untuk jadi kisah inspiratif nih. Nah kita yang harus bangun brandingnya gitu, kita yang harus bangun narasinya atau caption kita tuh untuk hal-hal yang lebih ke arah positif gitu. Oke, jadi harus itu cara pemisahannya adalah kita harus tahu mana konten-konten yang memang layak untuk dilihat orang di internet untuk khalayak ramai dan mana konten yang cuman layak ada di balik layar gitu. Dan tadi yang aku tangkap juga kalau misalnya kita lagi emosi atau lagi kurang fit, kurang apa ya bilangnya kurang prima untuk berada di sosial media, boleh kok. You can take your time untuk berhenti dulu sejenak biar malah nggak kelepasan gitu di sosial medianya. Betul. Nah, as a Miss Internet Indonesia pasti kakak kan sering banget harus tampil di ruang publik, out of your comfort zone. Dan yang aku tahu tadi kakak jadi Miss Internet Indonesia tuh pas masih kuliah berarti. Berarti kira-kira masih seusia aku gitu ya teman-teman. Nah, iya kan ya dong. Jadi sedih ya. Terus kakak punya banyak banget kesempatan untuk berbicara di ruang publik. Di menghadapi audiens besar dan segalanya gitu kan. Boleh cerita nggak kak, kira-kira pengalaman yang paling menantang apa nih yang benar-benar mengubah cara kakak dalam memandang dunia digital? Oke, mungkin aku tarik benang merahnya dari pengalaman karena ketemu banyak jenis orang. Dulu aku tuh berusaha untuk membranding diri aku orang yang kayak serius banget, yang profesional, eksekutif, pokoknya yang girl boss lalala gitu ya. Tapi ternyata at the end of the day kunci dari advokasi ataupun berkomunikasi itu adalah lawan kita mengerti apa yang kita sampaikan. Aku ngerti. Jadi pada saat aku mendapatkan tugas untuk bercerita ke anak-anak sekolah tentang menggunakan internet dengan baik, gak mungkin dong aku tampil dengan blazer, heels. Kayak hari ini deh aku berusaha untuk menunjukkan ke teman-teman kampus bahwa gue masih relate deh kayaknya sama anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Kayaknya nggak semilenial itu banget deh gitu. Jadi tadi hari ini niatnya mau pakai blazer.
kalau di spanduk nanti mungkin editor silakan tampilkan flyernya gitu ya. Flyer di sini ya. Nah di flyer ini isinya itu aku pakai blazer, tapi tetap dengan jeans. Dalam artian aku ada formalnya, formal yes, ya. tapi ada casualnya lah, kayak Casual nggak formal. old school banget gitu. Pas tadi pagi aku kayak, aduh berangkat pakai apa ya? Kayaknya kalau pakai blazer, mereka udah pakai alma mater. Nah alma maternya TSM tuh warnanya biru tua gitu, navy. Jadi sebetulnya keren-keren aja. Jadi aku mau pakai itu, tapi aku udah nggak kuliah, udah nggak anak TSM gitu. Kalau pakai nanti kesannya nggak move on gitu kan. Takut ketuker sama maba. Takut ketuker teman-teman. Aduh gak mungkin gitu. Gamon. Udah gagal move on lah kayak, aduh nih ngapain sih kalau anak saya udah dengkot nih balik-balik ke kampus kayak ngapain gitu. Pakai blazer kayaknya ini Jumat, mungkin orang udah orientasinya libur, jalan-jalan, weekend gitu kayak. Ya udah deh pakai outer aja gitu. Berusaha pakai sneakers. Padahal kalau dulu Miss Internet misalnya ada pertemuan formal kayak seminar gitu ya SOP-nya pakai heels, pakai celana bahan, pakai blazer. Rapi banget. Rapi. Gitu ya. Kan dulu kita juga ada crown-nya ya kalau masih ngejabat. Jadi karena bawa crown ya udah harus pakai tampilan yang proper. Nah, semenjak aku dapat tugas untuk tidak hanya ada di forum-forum seminar dengan anak-anak kuliah, ke anak TK, ke anak SD, bahkan ke keluarga senior atau lansia gitu ya, aku nggak bisa pakai setelan itu karena ternyata mereka nggak jadi nangkep nih yang mau kita ceritain gitu. Atau misalnya aku ke daerah kayak misalnya aku ke Aceh atau aku ke Papua atau misalnya aku ke daerah-daerah yang punya preferensi bahasa daerah sendiri, mau tidak mau aku harus belajar untuk mengenal kearifan lokal. Gak jarang juga kadang logatnya kebawa pulang. Saking aku berusaha membangun trust aku gitu. Aku juga sering kayak gitu. Iya kan, ngerasainnya. Ngobrol sama orang yang berlogat, ikutan berlogat. Gitu. Jadi kalau aku suka keserep gitu loh. Jadi ternyata itu sangat membantu untuk meningkatkan trust mereka dulu ke kita. Jadi mereka nggak ngerasa kita nih orang luar, orang asing yang nggak ngerti atau yang mau ngaduk-ngaduk kali ya, mau ngacak-ngacak gitu, mau ngasih beban pikiran baru tentang materi internet. Tapi ternyata mereka itu butuh mungkin bahasanya kayak perceived value atau similar traits, kayak hal-hal yang satu benang merah untuk membangun trust mereka gitu. Oh iya tahu. Nah jadi di sosiologi tuh ada tuh sama di psikologi. Jadi kita akan berkumpul atau kita akan trust dengan orang-orang yang kita anggap tuh sama, setipe sama kita gitu, suka hobi yang sama, cara ngomongnya sama, punya habit yang sama, itu kita akan lebih mudah untuk nyambung gitu ya, untuk bonding. Jadi akhirnya itu yang aku pelajarin. Nah akhirnya at the end of the day tuh sampai sekarang, aku setiap ketemu orang aku jadi bisa customize dan personalize. Betul. Cara ngobrol sama anak kecil, sama cara ngomong sama orang dewasa dan lansia terkait jangan ya klik sembarangan link di HP yang tiba-tiba muncul. Itu ternyata menantang loh untuk satu komen prom yang jangan satu kalimat itu ya jangan klik link sembarangan. Nah itu ternyata cara penyampaiannya ke anak kecil, ke orang dewasa, ke teman-teman anak-anak yang masih kuliah, sama ke orang lansia itu beda. Jadi yang paling menantang adalah gimana cara kakak bisa memposisikan diri ketika berbicara dengan berbagai rentang umur, bahkan rentang daerah gitu ya. Betul. Si audiensnya. Betul. Okay, so you're so amazing, ya kan? So young, talented, and pretty. I hope so. Of course. Nah, kalau boleh tahu Kak, achievement apa yang paling berkesan selama ini dan momen paling berat yang pernah kakak alami selama ini yang bikin kakak tuh ragu tapi akhirnya bisa bangkit lagi dan lanjut terus sampai sekarang? Achievement apa ya? Kayaknya setiap hal-hal baru, kayak pengalaman-pengalaman baru ya di fase-fase baru itu kayak tetap ada euforia, new achievement unlock-nya tuh ada. Jadi waktu jadi duta internet ya pasti bangga gitu. Jadi Miss Internet bangga, ternyata tanggung jawabnya berat juga gitu. Bahkan ternyata lebih berat setelah tidak menjabat. Oh iya? Karena gelarnya kan ngikut terus nih seumur hidup. Jadi hitungannya kayak kita dijudge terus sama orang seumur hidup. Ke bawah gitu title-nya. Ke bawah, ekspektasi orang tuh gini terus gitu ya. Jadi achievement sebetulnya lebih banyak kayak gimana cara kita ngelihat
achievement itu menjadi satu tanggung jawab yang harus kita jaga. Kalau mungkin achievement terbaru, aku kemarin baru di 2023 mencoba untuk bikin entrepreneur gitu. Aku bikin ada kayak benang rajut yang aku bikin dengan prosesnya tuh hand dye, mewarnai dengan tangan. Jadi dia handmade. Benangnya sih nggak handmade, aku nggak pintal sendiri benangnya, tapi proses pewarnaannya itu aku bikin sendiri. Nah itu jadi satu achievement dan tantangan baru karena akhirnya aku bisa berekspresi. Kalau dulu kayaknya aku nggak se-ekspresif itu untuk main warna, untuk gambar, karena kayaknya bakat seni aku tuh nggak ada gitu, aku ngerasanya. Ternyata tiba-tiba main di seni nih. Ternyata nyoba gitu, seru juga nih gitu. Jadi ada momen-momen penemuan-penemuan baru di pengalaman hidup ya, yang justru ternyata kita bisa loh explore atau ekspansi bakat tuh ke kanan dan ke kiri. Bahkan kita juga bisa insert storytelling di dalam situ, kayak kenapa kita pilih warna ini. Aku jadi belajar, serat benang A, benang B, benang C pewarnaannya lain caranya. Terus warna biru di psikologi menandakan apa, warna merah, warna ini. Jadi banyak gitu yang dipelajarin. Dan itu pun termasuk dalam satu lini rangkaian yang tadi aku bilang, aku sempat digital detox itu hampir 3 tahun. Karena aku merasa ada titik jenuh gitu di sosmed. Kok capek banget ya gitu, ngikutin ritme tuh capek banget. Ngikutin tren terus ya. Iya gitu, dan sedangkan kayaknya kita perlu enjoy the life gitu, enjoy the moment. Kadang ngelihat, let's say lagi acara keluarga, tiba-tiba ada segerombolan anak-anak kayak ponakan atau sepupu, ayo kak velocity gitu, ayo kak bola balik, ini apa gitu. Kayak aku sometimes ngerasa nggak relate gitu ya. Tapi pada fase mereka itu lagi seru gitu. Di fase aku mungkin kayaknya aku udah nggak di situ deh fasenya. Tapi kalau diikutin mungkin bisa viral juga gitu. Cuman karena memang nggak cocok, ya kadang ikut. Cuman ya begini-gini aja gitu, seru-seruan kayak menghargai. Tapi seru juga, tapi capek ya gitu. Jadi aku capek ya mengikuti Gen Z ini tuh capek banget. Dan ternyata emang jadi content creator di era sekarang tuh jauh lebih hektik dibandingkan zaman dulu. Iya, karena saingannya juga udah banyak banget. Satu itu, yang kedua barriersnya tuh nggak ada. Kalau zaman dulu, sedulunya kayak dulu banget gitu ya. Maksudnya mungkin 1 dekade lalu, 10 tahun lalu gitu ya. Dari logo biru F ke logo pelangi kotak-kotak gitu ya. Iya. Itu jauh banget, cara gayanya kan beda. Sampai kita udah bisa, sekarang di beberapa konten orang juga, kita bisa lihat komen-komen, ini dari grup biru nih sebelah. Udah emak-emak sebelah jangan join-join di sini gitu. Iya, balik aja gitu. Udah pulang, nih bukan lapak ya gitu ya. Jadi ternyata di setiap platform itu mereka punya fase kedewasaan tertentu, fase mental tertentu, fase finansial tertentu, dan fase literasi tertentu gitu. Jadi achievement yang kakak dapat itu nggak cuman di satu momen aja, selama perjalanan hidup kakak tuh selalu ada aja achievement yang bisa diambil, bisa dipelajari gitu kan. Entah waktu itu dinobatkan jadi Miss Internet Indonesia, atau setahun lalu tiba-tiba melipir ke seni, padahal sebelumnya kirain nggak ada seninya gitu kan. Iya, tabrak lari gitu. Iya. Kayak, lucu. Iya betul, tapi sebagai seorang Miss Internet Indonesia yang udah punya title selama itu, tetap ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya itu sekitar, kakak udah vakum 3 tahun yang lalu. Ya, gitu. Vakum 3 tahun benar. Nggak ngupload TikTok, nggak ngupload Instagram setahun sekali. Tapi akhirnya comeback lagi ya kan? Comeback lagi. Karena diminta jadi pembicara di TSM, terus kayak, apakah ini panggilan alam? Gitu. Jadi kita yang memanggil kakak untuk comeback nih. Iya, aku kayak takut nggak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi foto-foto yang udah aku archive aku keluarin semua. Oh iya, astaga. Ternyata kita harus kredibel gitu, dan akuntabel. Ini yang udah lama terpendam akhirnya muncul lagi ke permukaan ya teman-teman ya. Nah, ini yang aku mau tanyain nih dari tadi. Aku pun sendiri tuh suka bingung ya kan. Dari tadi kita udah bahas tentang personal branding, digital gitu kan. Menurut Kak Natasha, apa yang bikin kita bisa tetap tampil autentik tapi tetap relevan di dunia digital ini? Apa yang bikin kita autentik tapi relevan? Ya kalau dari aku, kalian hanya ikutin yang emang sesuai sama value masing-masing aja. So just be yourself. Bisa dibilang. Just be yourself walaupun kita ada
personal branding yang beda sama in real life yang tadi kita udah omongin ya kan. Cuman tetap harus jadi diri sendiri ya Kak. Jadi diri sendiri. Karena jadi kadang diri sendiri. kita pura-pura jadi orang lain tuh capek. Tapi gini ya, di dunia ini tuh nggak ada hal-hal yang benar-benar ideal. Kalau teman-teman udah bikin karir jadi content creator atau sudah ambil karir untuk jadi public figure dan sudah menerima kontrak dari pihak eksternal, entah dari brand, entah dari komunitas, entah dari platform, otomatis kita juga nggak bisa paksa orang untuk mengerti kita gitu, karena kita punya tanggung jawab. Iya. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus tahu nih kapasitas kita bisa sampai mana. Jadi jangan semua kerjaan atau segala jenis konten tuh kita ambil, karena belum tentu cocok sama kita gitu. Jadi ya udah, kita udah harus tahu mengcustom, pilih mana yang bisa kalian pertanggungjawabkan, mana yang kalian bisa sustain di situ. Ya udah, fokus di situ aja gitu. Karena semakin kita kejar angka, justru kadang itu yang bikin kita tuh semakin stres. Oke. Makanya kenapa kayak di platform kotak-kotak itu mereka sudah mulai menghilangkan likes count. Oh iya iya. Yang kelihatan cuma berapa doang yang nge-view gitu. Tapi yang nge-likes-nya bisa di-hide. Karena ya. Banyak banget orang yang ngejarnya tuh angka. Aduh, kenapa like-nya dikit, kenapa view-nya dikit, komennya dikit, dan lain-lain. Dan bahkan bikin mereka jadi stres sendiri. Jadi stres ya gitu. kan? Padahal mungkin kontennya otentik, kontennya bagus, tapi memang niche-nya aja nih yang belum kena gitu. Atau engagement-nya belum naik gitu, belum gitu. dapet, belum klik betul. gitu kan. Jadi jangan fokus sama angka teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau fokus konten aja, karena kita nggak pernah tahu kapan momen meledaknya. Tuh teman-teman. Tapi kalau nggak konten, nggak ada kemungkinan meledak. Jadi Karena harus apa yang mau diledakin? konsisten. Kuncinya adalah konsisten dalam konten. Betul. Luar biasa banget insight dari Kak Natasha hari ini. Kita belajar banyak banget hal ya kan tentang digital presence. Itu bukan cuma soal eksistensi, tapi tentang responsibility. Gimana kita bisa mempertanggungjawabkan personal branding kita di internet dan tetap membalancekan antara hidup kita di social media dan di real life. Terus kita juga harus membawa nilai yang positif ke dalam internet tersebut, dunia digital tersebut, membangun citra yang autentik dan menginspirasi orang lain. Thank you banget Kak Natasha, thank you so much udah sharing dan bagi banyak banget cerita buat Bestima di sini yang super insightful. So buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang kegiatan Kak Natasha atau edukasi digital bisa follow di mana nih Kak? Di @natasha_esterita. Yang sudah comeback ya teman-teman, jangan lupa di follow ya kan? Ya. Jangan lupa juga untuk terus support gerakan digital yang positif dan ingat di era serba online, branding starts from being yourself. Terima kasih teman-teman Bestima. Aku Charlene and see you in the next episode of Marketing. Bye-bye!